mewakili Pak Mendagri, Pak Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, dan Ketua DKPP. Pertama, saya kadang berpikir, ini pemilu 2024 ini nampaknya jadi pemilu terumit yang akan dilakukan oleh kita. Ya, masyarakat juga suka tanya kepada kami begitu ya. Apakah ini para penyelenggara yang kurang profesional atau ada orang yang bermain biliar di belakang? Nah, kami juga nggak bisa jawab itu ketika masyarakat tanya. Nah, selanjutnya Pak Ketua Bawaslu, saya ingin tanya, ketika KPU sudah menetapkan para peserta pemilu, kan Bawaslu juga hadir di situ. Apakah ikut menandatangani berita acara itu atau tidak? Mohon dijawab dulu Pak Ketua sebelum saya lanjut. Saya minta dijawab dulu. Silakan. Ikut Tanda tangan atau tidak Pak Ketua? Tidak, Pak. Oh, tidak menandatangani? Ya, karena kalau kami tanda tangan maka terikat ada sengketa prosesnya telah kita ketahui. Jadi berita acara itu tidak bisa dimohonkan ke kami. Karena bisa konflik kepentingan di situ Pak, izin. Jadi tidak menandatangani tapi mengetahui kan keputusan KPU itu tentang peserta pemilu. Ya walaupun tidak menandatangani, barangkali ketika tahu ada partai-partai lain yang dianggap ada pelanggaran oleh KPU, kenapa nggak dari awal diberitahukannya begitu? Ya. Kemudian apa boleh partai-partai yang tidak lolos ini berulang-ulang mengadu begitu ke KPU? Sampai kapan kalau bolehnya itu diulang-ulang? Nah, kalau dijelaskan tadi bahwa putusan Bawaslu yang terakhir ini kan muncul setelah adanya keputusan dari PN Jakarta Pusat. Jadi seolah-olah Bawaslu mengambil over permasalahan yang muncul dari putusan PN. Apakah putusan Bawaslu ini kalau dilaksanakan oleh KPU akan bisa dianggap membendung keputusan dari PN Jakarta Pusat sehingga KPU bisa dilaksanakan secara tahapan berikutnya? Atau ini akan jadi polemik dua keputusan PN dan keputusan dari Bawaslu? Nah, kemudian untuk KPU Pak, nah kira-kira apa yang diambil keputusan oleh KPU dengan Partai Prima ini? Apakah akan diloloskan atau akan tetap ditolak begitu? Ya. Selanjutnya, walaupun tadi Pak Dirjen menyatakan apapun yang terjadi tidak akan mengganggu tahapan pemilu yang akan pemungutannya tanggal 14 Februari 2024, apa KPU menjamin bahwa pelaksanaan tahapan pemilu akan berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ada? Padahal waktu sudah semakin sempit dan saya kira tahapan-tahapan ini tidak kalah krusialnya dibanding dengan yang dihadapi sekarang. Ya. Saya membaca survei dari Litbang Kompas tanggal 8-10 Maret. Ya. Yang hasil surveinya menyatakan bahwa sebanyak 82,8% responden menilai tidak perlu dilakukan penundaan pemilu. Jadi tidak ada alasan kegentingan yang memaksa untuk tidak dilaksanakan pemilu. Nah, ini bagaimana kesiapan dari KPU selaku penyelenggara? Untuk Pak Ketua DKPP, nah kalau KPU ini oleh Bawaslu dinyatakan sudah melakukan pelanggaran, apakah BKPP juga akan memanggil KPU untuk disidang begitu?
atas pelanggarannya ini. Nah, bagaimana sikap yang akan diambil oleh Pak Ketua DKPP ini? Terakhir Pak Dirjen, mudah-mudahan komitmen yang disampaikan Pak Dirjen tadi, apapun yang terjadi, pemilu bisa dilaksanakan. Cuman saya berpikir tadi, ini PN Jakpus ini kalaupun banding, berapa lama bandingnya? Kalau bandingnya enggak selesai, kasasi, berapa lama juga kasasinya? Yakin enggak pemilu ini tahapannya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.